Masyarakat Pulau Nangka berawal dari sejak masa-masa penjajahan. Kalau kerajaan itu ialah kerajaan Majapahit. Itu Pulau Nangka sudah mulai dihuni. Sempat jaya, cuman Pulau Nangka terjajah, yakni bangsa Belanda. Disitulah di waktu masa Belanda itu masih ramai penghuninya, yakni tempat pelarian, karena Pulau Nangka strategis, letaknya di pertengahan Pulau Bangka, Selat Bangka. Disebut namanya ini Pulau Nangka, memang yang memberi namanya itu adalah manusia, tapi ini adalah anugerah Tuhan. Kenapa saya bilang anugerah Tuhan? Di zaman Syekh dulu, terutama kali Syekh Hamim Mukamim, berasal dari daerah Palembang, di desa Duri, di kecamatan Simpang 3. Nah, itu berasal dari Palembang. Dari beliau itulah pusat ekonomi dibawa ke Palembang, didatangi dari negeri Belanda waktu itu, kemudian mampir di Pulau Nangka ini. Mereka itu mengambil untuk bahan baku, yakni air, sehingga di Pulau Nangka, kemudian mandi-mandi di pinggir pantai, ketemulah dengan buah nangka yang sudah masak. Kemudian dimakanlah oleh kawan-kawan beliau itu. Aneh ajaibnya waktu itu, bijinya dilempar-lempar di Pulau Nangka ini, sehingga di mana-mana Pulau Nangka ini berkembang biaklah pohon nangka. Dari situlah terciptanya nama pulau ini Pulau Nangka. Begitu, itu berkisar dari tahun 1850-an. Jadi kalau di Pulau Nangka sini, di zaman penjajahan Belanda itu berujungnya sempat rumah penghuni ini berkisar 100 rumah. Nah, akan tetapi turunnya bangsa Jepang, waktu penjajahan Jepang itulah rakyat Indonesia paling sejarahnya menyedihkan. Jadi makan ubi itu pun kalau sudah banyak dibikin beras ubi, berasnya diambil oleh Jepang. Nah, tetapi tetaplah Indonesia sebelum mencapai kemerdekaan itu tetap bertahan, yakni sebagian membesarkan usaha laut, menangkap ikan, udang, kepiting seadanya. Nah, sejak tahun 45 mulailah Indonesia ini merdeka. Nah, pertahanan ekonomi mulai bertambah. Namun bila dibandingkan dengan daerah lain, daerah kota, kecamatan, daerah kota, kabupaten, itu belum seimbang mata pencarian Pulau Nangka ini. Maka sempat berboyong-boyong larilah ke kota. Yang tadinya keluar dari kota menuju dusun Pulau Nangka, masyarakat kembali ke kota, berkehidupan di kota karena sudah aman keadaan. Nah, maka mulailah Pulau Nangka ini ditinggal orang satu demi satu, akhirnya sepi. Sempat puncak strategisnya itu pada tahun 70-75, itu rumah di Pulau Nangka ini hanya terisi 23 rumah. Itulah keadaan Pulau Nangka. Nah, kemudian mata pencaharian pun bisa dirubah, sehingga pada tahun 71 itu, tahun 70, melonjaklah harga cengkeh ini sampai mencapai Rp90.000 waktu itu. Jadi kalau sekarang ini nilainya itu sudah 400-an ribu. Maka masyarakat yang pulang ke Sungai Selan tadi balik lagi bikin kebun cengkeh. Nah, cuman kami di sini yang namanya masyarakat awam lagi bodoh, tidak menuruti jejak, atau memang tidak ada penyuluhan segala macam ini. Jadi menanam atau bertani itu sepandainya dan sepacaknya bahasa kami sini. Rupanya cengkeh ini bila ditanami, setelah berumur 1 tahun, peran kendala besarnya itu tidak boleh dicangkul. Memang suatu itu yang namanya insektisida itu sudah ada.
akan tetapi jangkauannya susah. Belinya harga mahal, harus ngirim ke kota Jambi, kota Tanjung Pinang. Itu baru ada yang namanya untuk racun rumput, racun lalang, atau jenis hama lainnya itu. Pulau Bangka belum menyediakan, apalagi daerah terpencil dan terkecil seperti kami ini. Nah dari itu, cengkeh ini sebetulnya agak bagus juga di Pulau Nangka ini, boleh dikatakan. Pulau Bangka termasuk daerah dusun Pulau Nangka lah cengkeh yang termasuk angka nomor 1 pertumbuhannya. Akan tetapi itulah, karena pengolahan tadi tidak dipelajari, dicermati secara teliti, makanya rupanya jangkar dari pohon-pohon tadi putus-putus akibat kena cangkul. Jadi di sanalah awalnya cengkeh itu rusak. Pada tahun 85 itu puncaknya berhasilnya cengkeh. Ada yang setengah ton, 700 sampai 800 kilo. Cuman yang membuat lesunya masyarakat itu harganya menurun. Waktu itu tinggal harganya itu 21.000. Terus menurun, angka miskinnya itu menurun, harga cengkeh sampai 2.600 rupiah. Nah disitulah para petani kami kewalahan, tidak mampu beli obat-obatan atau pupuk, tidak mampu beli jenis racun rumput tadi, akhirnya dibiarlah. Terus matilah pohon cengkeh ini secara perlahan. Adapun kalau yang hidupnya itu, kata pepatahnya, mau hidup segan, mati tak mau. Mencoba tanam pisang. Kalau pisang alhamdulillah di Pulau Nangka ini. Tapi satu syaratnya, hanya yang dekat rumah-rumah saja. Kalau yang di kebun benar-benar jauh dari rumah tidak akan berhasil. Buahnya hampir-hampir saja seperti jari monyet kalau jauh dari rumah. Tapi kalau bangsa dekat rumah, alhamdulillah. Jadi sekedar untuk makan, untuk membagi kawan-kawan sedikit demi sedikit bisa juga lah. Tapi buat menutupi ekonomi atau untuk mencari bekal buat menyekolahkan anak masih sangat jauh. Maka kami coba lagi daripada itu tanam bambu. Kami mencoba beralih pencaharian lagi, tanam bambu. Setelah berhasil bambu, bikin bubu ke lautan, bikin ke lautan. Jadi pada tahun 80-an bubu ini cukup populer. Bisa menghasilkan rata-rata maksimal 30 kg per biji dengan jenis ikan karang super kalau bahasa sekarang ini untuk diekspor. Bahkan kalau yang rezekinya sedang dekat, bisa kami pernah bubu itu 300 kilo satu bubunya. Wah, kalau sekarang ini harga ikan 50.000, 60.000, kayak mendadak 100 kilo 5 juta atau 6 juta. Tapi dulu itu ikannya banyak, uangnya sedikit. Kalau sekarang ini kebalik, uangnya banyak, ikannya sedikit. 3 kilo aja udah cukup makan untuk satu hari. Apalagi dapat 30 kilo. Yang aneh itu sekarang ini ikannya sudah habis terkikis. Bukan punah mati karena racun, bukan. Hanya karena olah manusianya semakin sehari semakin banyak. Karena bermacam suku ada yang datang ke Pulau Nangka sini. Ada yang suku Palembang, ada yang suku Bugis, ada suku Jawa, suku Padang, suku Melayu memang asli di sini. Jadi itulah menandakan bahwa masyarakat semakin hari semakin pesat. Sedangkan laut bukan bertambah, malah tambah rusak. Ya kita tahu rusaknya itu oleh tangan manusia itu sendiri. Maklumlah mencari hidup ini, saking ingin yang dapat banyak, ada yang bikin trol, ada yang bikin belet pantai. Trol itu asal masuk, apa saja masuk, dapat. Karang juga masuk, dapat. Jadi sekarang ini kami yang merasa keseimbangan agaknya di laut. Karena di laut ini hari ini dikerjakan, paling lambat besok pagi dapat uang. Bahkan lebih daripada itu, kerja pagi sore dapat uang. Nah itu makanya Pulau Nangka tetap menjadi pemandangan hutan melulu.
Kalau ke darat, katakanlah untuk berkebun, sejenis palawija pun maunya 3 bulan, 6 bulan baru berhasil. Tapi kalau kerja laut enggak, kerja hari ini, saya katakan tadi, paling lambat besok sudah dapat uang. Jadi begitulah. Tetapi hal ini sekali lagi tidak akan menjamin untuk kemakmuran bangsa kami di Pulau Nangka itu atau perumahan kami di Pulau Nangka itu. Karena maklumlah, sudah saya katakan tadi, laut sudah krisis jauh. Pemerintah memberi uluran seperti cengkeh, bisa kami tanggulangi, bisa kami buka lahanan itu kembali dengan persyaratan ada pupuk gitu. Mungkin bibitnya kami bisa ambil, bisa cari sendiri atau semai sendiri, akan tetapi masalah utamanya itu pupuk dan tenaga pengolahannya. Tenaga pengolahan ini maksudnya pupuk sama teknologi atau pengetahuan. Itulah yang sangat kami butuhkan. Karena kami sudah merasakan kalau hanya bisa nyangkul, tidak tahu teknik pengelolaan tadi, maka cengkeh yang dulunya banyak rusak itu gara-gara pengelolaannya lah. Jadi terkait dengan masyarakat di sini sangat terbantu sekali dengan program apa yang diturunkan sama pemerintah, seperti ada program ini Nangrup, penanaman bakau itu perpat itu di sini sangat terbantu sekali untuk di Pulau Nangka ini. Dan di sini cuma kendalanya masyarakat nelayan di sini seperti ada angin kencang seperti angin barat itu, jadi kendala yang harus dipikirkan untuk kedepannya itu ada ombak yang besar sekali, jadi di sini tidak ada seperti untuk penahan ombak di sini. Jadi pantai-pantai yang ada ombak-ombak besar itu banyak, itu sangat besar sekali abrasinya. Kalau di sekitaran Pulau Nangka ini ada pulau, yang pertama Pulau Nangka, yang kedua Pulau Tikus, terus ketiga Pulau Begadung, dan keempat Pulau Perpas. Ya, kalau asli penduduk Pulau Nangka memanfaatkan ketiga pulau ini terutama sekali isi laut. Kalau nangkap ikan itu jenis ikan bubu atau ikan karang, biasanya seperti kakap merah, kerapu, terus seninya pari, dan beraneka ragam jenis ikan karang lah. Seputaran Pulau Nangka ini ada namanya karang yang paling dekat tuh karang Basim, terus karang kapal terbang, terus karang pasir padi, karang perigi kapal, kemudian karang usin, karang sale, terus karang kasar, sampai karang ke kuncit, batu putih. Kalau seputaran laut Pulau Nangka ini itu keanekaragaman itu bermacam-macam jenisnya. Lumba-lumba itu bisa kita lihat ketika ia timbul. Kalau lumba-lumba itu timbul juga tidak menentu, keadaannya itu menurut situasi dan kondisi kenyamanan dia sendirilah. Nah, lokasi kapal karam di Pulau Nangka ini termasuk kapal tua zaman Belanda lah, kalau kami nyebut itu namanya kapal pecah seputaran barat Pulau Perpas. Kemudian ada juga titik bangkai kapal tongkang yang udah rapuh itu di tenggara Pulau Begadung. Dan salah satu kapal pecah yang namanya kapal pecah zaman Belanda itu tempat kami menangkap ikan, masang bubu dan mancing, itu sudah menjadi terumbu karang yang harus kita jaga dan kita pelihara. Sementara kemarin itu sempat mau diangkat. Nah, kami sebagai masyarakat Pulau Nangka berbondong-bondong melarang untuk mengangkat kapal itu karena sudah menjadi terumbu karang. Ada lagi satu karang, yaitu karang kapal terbang. Kapal terbang itu menurut sejarah di zaman
penjajahan Jepang. Lokasinya sekitaran Pulau Pegadung, di Selat Pulau Pegadung. Kapal terbang itu tempat kami menangkap ikan, dan sampai saat ini kami belum pernah menemukan yang namanya puing ataupun bentuk kapal tersebut, dan diyakini kapal tersebut dari sejak zaman Jepang sampai sekarang ada. Menurut cerita dari nenek kami atau orang tua yang telah dahulu dari kami, kapal tersebut kapal perang untuk mengebom kapal Belanda.